Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran online di channel YouTube Bu Ari. Ya, hari ini kita nanti akan membuat pembelajaran yang menarik ya, yang membuat suatu karya yang kalian nanti bisa pilih ya, membuat karyanya. Kita akan membuat proyek hari ini. Nanti kalian bebas ya mau menentukan apa yang kalian ingin buat, yang ingin kayak kalian explore, kalian ingin tampilkan karyanya. Nanti ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Dan hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya ya. Kita akan membuat prakarya, membuat proyek. Tapi sebelumnya seperti biasa, untuk yang ikut pembelajaran hari ini, silakan ketik di kolom komentar ya. Seperti biasa, nama dan sebutkan hadir. Dan jangan lupa salamnya ya. Untuk yang muslim, jangan lupa salamnya. Dan kalau kalian ingin ada pertanyaan, nanti boleh tanya di kolom komentar ya, atau kalian ingin diskusi dan bertanya dengan teman-teman kalian, boleh ya di kolom komentar. Silakan berdiskusi tapi dengan bahasa yang sopan ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Ari juga boleh, silakan ketik di kolom komentar. Dan nanti kalau ada pertanyaan dari ibu juga kalian boleh jawab di pertanyaan di kolom komentar ya. Dan tentunya yang aktif akan mendapatkan nilai yang lebih baik ya, yang bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, aktif di kegiatan di kolom komentar, akan ibu beri nilai tambahan ya. Oke, sebelum ibu mulai, jangan lupa kalian baca doa dulu ya, baca doa belajar, semoga supaya kita dimudahkan dalam menerima pelajaran ya. Dan jangan lupa nanti yang baru sadar, oh iya belum sholat subuh, sholat dulu ya anak-anak ya. Yang muslim yang belum sholat subuh, coba sholat dulu baru mendengarkan pembelajaran hari ini ya. Sholat dulu, terus yang jangan lupa foto ya, foto absennya dikirim ke GCR dan isi daftar hadir yang di Google Form ya, karena itu yang akan melaporkan apakah kalian hadir apa tidak hari ini ya. Kalau di YouTube ini untuk ibu menilai keaktifan kalian dalam pembelajaran. Oke ya, ibu lanjutkan saja ya. Kita akan belajar seni budaya dan prakarya ya, SBDP KD 3.4. Sebenarnya kita udah masuk ke tema 7 subtema 4 ya, kebersamaan di tempat wisata. Jadi kita akan belajar seni budaya prakaryanya KD 3.4 dan 4.4 tentang pengenalan dan pengolahan bahan ya, bahan-bahan dari alam, penggunaan bahan-bahan dari alam dan bahan-bahan yang bukan dari alam atau bahan buatan ya. Dan kita hari ini yang kita gunakan tentunya kebanyakan dari bahan-bahan alam, dan ada tapi yang bukan dari alam karena nanti gabungan. Dan nanti kalian tugasnya itu membuat karya 3 dimensi ya. Karya 3 dimensinya nanti yang kalian buat itu juga masih berhubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya yang KD 3.1. Masih ingat kan yang KD 3.1 yang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi ya. Karena yang akan kalian buat nanti karya 3 dimensi tapi terbuat dari bahan-bahan alam dan buatan. Jadi gabungan dari KD 3.1 dan 3.4 ya. Tapi nanti hari ini ada tugas tertulisnya ya yang harus kalian kumpulkan. Jadi ibu ingin menjelaskan tugas kalian. Kemarin masih ingat tidak apa itu karya 3 dimensi? Coba yang bisa menjawab tulis di kolom komentar. Apa itu karya 3 dimensi? Dan apa pula itu karya 2 dimensi? Ada yang masih ingat nggak?
Dan contohnya apa sih karya 3 dimensi dan 2 dimensi kemarin ya. Kalau ini ibu sebutkan bukan secara lengkap ya. Kalau 3 dimensi itu kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dia berbentuk ada ruangnya, ada volumenya. Sedangkan kalau 2 dimensi dia hanya datar ya, hanya ada panjang kali lebar. Ada panjangnya dan lebar, tapi tidak ada isi, tidak ada volumenya. Nah, yang kalian akan buat nanti karya 3 dimensi ya. Jadi nanti contohnya kalian diminta membuat suatu karya, misalnya nanti ini berhubungan dengan dongeng ya. Jadi kalian buat karya ini sehubungan dengan nanti kalian akan berhubungan dengan dongeng. Nah, kali ini kalian disuruh membuat misalnya bentuk 3 dimensinya, misalnya peternakan, ada peternakan ayam. Jadi buat contohnya misalnya kalian buat dulu ya ininya apa, lahannya ya, buat untuk membuat karya 3 dimensinya seperti tamannya ya. Jadi bisa buat dari, nah contohnya seperti ini, misalnya ini ada kardus ya, board ya, ini namanya hardboard. Atau ini kalau kalian mau membuatnya pakai kardus juga boleh, dari bahan-bahan bekas ya, atau ada papan atau yang bekas lainnya boleh. Buat ukurannya sih jangan besar-besar ya, ukurannya boleh nih ukuran A4 ya, boleh A4 atau separuhnya dari A4 ini juga boleh ya. Terus nanti kalian buat pagarnya, bisa buat pagar. Jadi ini kayak taman ya, atau peternakan atau kebun binatang yang isinya ada binatang-binatang yang nanti kalian gunakan untuk cerita di fabel. Karena fabel kan cerita tentang hewan. Jadi kalian masukkan hewan-hewannya. Nah, buat hewannya pakai apa, Bu? Ya, hewannya bisa kalian pakai boleh kalian print ya. Kalian cetak hewannya, terus digunakan pakai kardus, atau yang lebih bagus lagi bisa kalian pakai plastisin atau pakai clay ya. Kalian buat binatang-binatangnya itu ya, yang seperti kemarin kalian sudah buat ya binatang-binatangnya. Kalian bisa pakai plastisin ya. Binatangnya apa aja, misalnya mau bikin sapi, atau kan kalau cerita dongeng kan ada biasanya kelinci, sapi, atau harimau ya. Nanti harimaunya juga kalau mau bikin belang-belangnya bisa kalian pakai spidol atau pakai apa, kreasi sekalian aja. Kalian inginnya pakai apa, bebas ya. Binatangnya juga bebas, tapi kalian mesti ingat ya, nanti kalian ini ada hubungannya dengan nanti kalian suruh membuat dongeng. Kalau nanti hewannya agak sulit, kalian nanti kesulitan juga membuat dongengnya. Jadi kira-kira dongeng yang maksudnya binatangnya kira-kira yang nanti mudah kalian untuk membuat dongeng ya. Nanti jadi kalian buat ini nih ya, tempatnya dulu ya, buat tempatnya terlebih dahulu, baru nanti kalian bisa hias ya. Misalnya mau dikasih rumputnya dari apa, gunakan bahan-bahan alam bisa ya, misalnya pakai daun atau pakai rumput-rumputan ya, ditempel pakai lem. Jadi gunakan bahan alam juga. Kalian bisa juga gunakan biji-bijian ya, biji-bijiannya bisa untuk misalnya untuk jadi batu ya, untuk misalnya ada pohon dikelilingin dengan biji-bijian, atau rumahnya, atau mau bangun rumah kecil di situ juga bisa kasih rumahnya itu pakai biji-bijian. Misalnya nanti kalian sudah buat rumahnya dari karton kardus, terus kalian tempel biji-bijian boleh. Dan ini proyeknya ini untuk seminggu ya, jadi nggak harus hari ini jadi, karena untuk membuat karya 3 dimensi yang tadi ibu sudah sampaikan itu butuh waktu lama ya. Kalau hanya hari ini selesai, kalian tidak bisa maksimal membuatnya ya, kurang
kurang bagus ya dibuatnya kalau kalian membuatnya harus jadi hari ini. Jadi kalian cicil hari ini apa, bikin papannya dulu, misalnya cari kardusnya dulu, dibuat dirapikan gitu ya. Ya, oh ya, ini boleh dibantu sama orang tua ya. Jadi boleh kerjakan bersama adik atau kakak, saudara, kakek, nenek, ibu dan ayah. Dan kalian ikut juga, tapi idenya dari kalian ya, ide dari kalian, nanti orang tua ikut juga membantu. Boleh bikin apa ya. Tapi kalian juga harus tahu bahan-bahan hal alamnya itu harus ada di karya kalian. Nanti kalian tunjukkan ya bahannya apa, bahan alamnya apa, banyak ya. Dan gunakan juga bahan-bahan dari hewan ya. Apa Bu bahan dari hewan, bahan alam dari hewan? Bahan alam dari hewan contohnya apa? Telur ada ya, telur cangkangnya itu ya, kulit telur itu kan bisa dibuat karya juga, dicuci bersih terus boleh kalian warnai atau apa, boleh apa sih itu yang lain selain dari hewan apa? Coba kalian pikir-pikir lagi, ada nggak yang dari hewan selain cangkang telur ya, selain kulit telur apa? Jadi itu juga termasuk bahan alam ya, apa namanya, yang cangkang telur itu. Dan jadi kalian pikirkan lagi apa ya, mau bikin apa gitu. Bisa kalian, boleh kalian search, apa kalian cari di Google juga boleh, mau cari ide ya, cari referensi, atau kalian baca buku dongeng terus ada gambar-gambarnya ya. Oh, ada buku dongeng ada gambar, misalnya ada gambar bukit, di situ ada binatang ini, nanti boleh kalian mau buat bukit ya, mau bikin bukit bagaimana, bikin bukit bisa ya, kalian bisa pakai plastisin atau terus dilapisin, atau terus karya terserah kalian mau buatnya seperti apa, atau pakai kardus ya. Jadi terus di situ ada hewan-hewannya, ada pohon, ada misalnya ada danau boleh, atau ada kolam, kan bikin sesuka kalian mau senangnya seperti apa. Nah nanti kalau setiap hari jadi tiap hari Senin kalian laporkan ke ibu dengan foto ya, laporkan dengan foto. Jadi digabung dengan pembelajaran setiap harinya ya, misalnya besok ada pelajaran PPKN misalnya, nanti yang progres apa kemajuan kalian membuat prakarya ini juga dimasukkan ya ke dalam ke dalam pembelajaran besok hari ya. Misalnya besok kalian sudah bisa, misalnya hari ini kalian sudah laporkan membuat kardusnya nih ya, buat apa papannya. Terus yang ke besoknya kalian sudah membuat ininya apa, lapisan misalnya sudah buat gunungnya, bukitnya ya, itu kalian foto hasilnya udah sampai mana, kirim ke GCR. Terus hari ketiga misalnya sudah buat pohonnya dan beberapa binatang, nah itu difoto juga. Hari keempat apa, sampai hari ke-5 Jumat ya, Jumat sudah jadi karya dimensinya. Atau hari Senin saja deh ya, Senin depan ya pas saat udah puasa ya. Kalau misalnya libur, kalau Senin libur ya berarti hari setelah kita masuk ya. Jadi setelah kita masuk, karena ibu juga belum tahu ya libur puasa ada apa tidak. Jadi nanti kalau sudah masuk terakhir ya, itu karya kalian membuat apanya ya, sudah jadi pokoknya, ibu kasih waktu seminggu, hari Senin sudah jadi. Tapi kalau Senin libur ya nanti di pembelajaran saat kita masuk ya, masuk dalam artian di sini kalau masih PJJ ya PJJ ya, kalau misalnya pas tatap muka ya nanti tetap kalian foto ya, jangan dibawa dulu, tidak perlu dibawa ke sekolah
kalian foto aja, masukkan ke GCR progres kalau sudah selesai ya, kemajuan yang sudah kalian buat sampai mana. Oke ya, jadi sampai di sini paham tidak? Ya, jadi tiap hari kalian laporkan. Dan nanti setelah jadi nanti minggu depannya kita akan belajar membuat dongeng ya, dari yang kalian buat ini, nanti buat memudahkan kalian membuat dongeng. Nanti di sekolah atau PJJ atau mungkin menggunakan YouTube lagi, nanti ibu ajarkan cara membuat dongeng. Tapi biar mudah, kalian jadikan dulu tadi tuh karya 3 dimensinya ya. Jadi kayak buat apa ya, miniatur peternakan atau miniatur ladang, miniatur bukit yang misalnya ada hewan-hewannya, nanti bisa menceritakan si hewan ini gitu ya. Jadi apalagi ya, jadi oh ya, nanti ada tugasnya ya, jangan lupa nanti kerjakan tugas yang tertulisnya. Jadi kalau mau bertanya, hari ini tugasnya apa Bu? Ya, tugasnya kalian progresnya dulu mau buat apa. Tapi kalau misalnya kalian belum dapat bahan-bahannya, baru punya ide, boleh aja ditulis aja ya progres kemajuannya. Untuk laporan hari ini tulis aja, boleh ditulis aja, Bu aku sudah ada ide untuk membuat ini misalnya membuat bukit yang isinya ada hewan ini gini, tapi aku belum dapat bahannya. Oke, nggak apa-apa, laporkan aja dulu seperti itu. Nanti besok kalau sudah dapat bahannya, oh aku sudah dapat bahannya Bu, dan ini sudah aku buat lahannya untuk meletakkan hewan-hewannya. Nah, bisa seperti itu ya. Pokoknya setiap hari harus ada laporan. Ya, kita akan membuat proyek. Dan ini nilainya lumayan ya. Kalau misalnya bagus ya, nilainya lumayan. Dan usahakan disesuaikan nanti dengan cerita dongeng kalian. Oke ya. Contohnya coba nih ya, contohnya nih ada di gambar ini nih, di samping ini ada gambar hewan ya, berbagai hewan, ada ada burung merak, ada angsa, ada ayam, ada bebek, ada domba, ada sapi, ada kambing, ada kuda, dan ini ada pohon-pohonnya, terus ada kolam. Kalau mau buat ini boleh ya, boleh sekali. Kalau mau hias, nanti kan kalian bisa ceritakan kalian bisa mengarang dongeng dari hewan yang ada. Atau kalian mau buat seperti ini, yang di sini ada gambar kebun binatang ya. Ini ada binatang rusa, ada panther ya, ada tupai ya, ada gajah, ada jerapah, ada burungnya juga. Terus ada yang nangkring nih di sini di pohon. Ini boleh aja kalau kalian ingin membuatnya ya. Nanti boleh tulis misalnya zoo atau kebun binatang ya, kebun binatang. Kalian boleh nanti kalian tulis ya, kalau misalnya mau nanti misalnya miniatur yang kalian buat tadi, kalian tulis misalnya misalnya peternakan apa gitu, atau kebun binatang, menulis nama tempatnya ya, tulis nama tempatnya boleh. Atau mau diceritakan ini rumahku, tapi di rumahku itu banyak binatang, boleh ya. Misalnya rumah siapa, tamannya siapa, boleh. Atau mau sebut itu kebun Bu Ari misalnya, mau sebut nama kalian misalnya kebunnya Jaki, misalnya kebunnya Fatima, atau ladangnya si tamannya Rara, atau terserah ya, boleh. Kalian mau pakai bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi sini bebas, buat sesenang hati kalian membuatnya. Tapi nanti harus berhubungan ya, yang penting syaratnya ada
Yang penting ada bahan-bahan alam ya, seperti daun-daunan, cangkang telur atau apapun ya yang terbuat dari alam. Dan ada bahan buatan juga boleh kan, karena kardus itu juga bahan buatan ya, dicampur. Tapi jangan lupa harus ada bahan alamnya ya, bahan alamnya jangan lupa ya dimasukkan ke sini. Dan jangan lupa juga kerjakan tugas ya. Jadi hari ini kayak yang kalian foto ada 2. Tapi kalau yang pertama tugas yang tulis ini nanti ya, di sini ada gambar ya, ada tugasnya di samping kiri, ada tugasnya nih ya. Dan yang kedua foto hasil karya kalian sudah sampai mana ya, yang mau buat prakarya itu. Tapi kalau misalnya belum dapat, baru ide, nah foto idenya aja, tulisannya ya. Jadi ada dua foto yang harus kalian lampirkan hari ini, dan nanti besok juga lampirkan lagi perkembangannya ya. Jadi nah, oh ya, soalnya apa? Soal tugas hari ini coba kalian lihat di samping tugasnya. Yang pertama soalnya yang harus kalian kerjakan hari ini dan kumpulkan di GCR ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Ya, apa yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Tadi ya sudah Ibu jelaskan. Contohnya apa? Sebutkan 2 contohnya apa. Terus yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan karya 2 dimensi? Nah, sebutkan juga contohnya 2 ya. Yang ketiga, nah, sebutkan contoh bahan alam dari hewan untuk membuat hiasan. Ya, sebutkan contohnya apa? Tadi ya sudah ada ya. Kalau kalian ada lagi tambahannya, boleh dapat nilai tambahan. Oke, anak-anak. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tugasnya? Silakan ketik di kolom komentar ya kalau ada yang ingin bertanya. Dan jangan lupa setelah ini kalau sudah selesai mengerjakan tugas, bantu orang tua ya mengerjakan tugas di rumah. Dan jangan lupa kalian juga harus patuh sama orang tua. Jangan melawan orang tua. Bantu orang tuanya. Kalau orang tua minta bantuan, bantu dengan hati ikhlas ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.